Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kamal Dufi dari kelas 10 IPSB. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Sebelumnya akan memperkenalkan anggota debat yang terdiri dari tim afirmasi atau tim pro dan tim oposisi atau tim kontra. Baik tim afirmasi atau tim pro, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Akmalia Richard dari kelas 10 IPSB, nomor absen 09. Saya di sini sebagai pembicara 1 dari tim afirmasi. Dan Rahman nomor 23 sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Fernisa nomor 32 dari tim afirmasi. Sebagai pembicara 3. Perkenalkan, saya Rahmawati nomor urut 30 sebagai pembicara 1 dari tim oposisi. Yang Putri nomor urut 10 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Safriana Devia Cahyani nomor urut 29 sebagai pembicara 3. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk tim oposisi untuk menyampaikan pernyataan. Namun hanya 5 menit, dipersilahkan. Baiklah, saya selaku pembicara 1 terkait dengan tema hari ini, yaitu virus corona. Penyakit virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru saja ini ditemukan. Sebagian besar orang yang terkena COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Dan pasien yang mengalami virus corona ini akan pulih jika mereka telah dilakukan penanganan khusus. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti orang tua, remaja, lansia, bahkan bayi pun bisa terkena virus ini. Tetapi virus ini lebih banyak peluang untuk menyerang lansia, karena lansia itu kekebalan tubuhnya sudah tidak tebal lagi. Nah, virus corona ini ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan Indonesia, dan juga pula Indonesia. Virus ini menular melalui percikan dahak, terus kontak langsung dengan orang yang terkena virus corona, terus saluran pernafasan. Nah, ada 3 gejala umum yang menandakan jika seseorang terkena virus corona ini. Yang pertama, demam yang melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Nah, untuk saat ini, Indonesia sudah menemukan vaksin penangkal virus corona. Baru dilakukan percobaan, tetapi banyak sekali orang yang tidak mau divaksin karena mereka belum percaya keefektifan dari vaksin ini. Tapi saya yakin bahwa vaksin ini bisa menjadi tameng untuk kita terhindar dari virus corona. Terima kasih. Bagaimana tim afirmasi, apakah ada sanggahan? Baik, vaksin mungkin adalah jalan cara untuk mencegah rantai penyebaran virus corona. Namun, bagaimana keefektifan vaksin tersebut? Kami tidak sependapat dengan Anda.
Vaksin COVID jenis Sinovac sendiri di Indonesia mempunyai efek samping yang cukup ringan hingga tinggi. Dari data yang kami lansir, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disebut BPOM, Penny K. Lukito, sebelumnya telah menjelaskan bahwa ada beberapa efek samping yang ditemukan selama uji klinis vaksin corona Sinovac. Di antaranya ada efek samping lokal seperti nyeri, indurasi atau iritasi, kemerahan, serta pembengkakan. Dan efek samping sistemik seperti myalgia atau nyeri otot, fatigue atau kelelahan, dan demam. Tak hanya vaksin jenis Sinovac saja, tetapi dengan jenis lain seperti vaksin Pfizer yang digunakan di Indonesia juga mempunyai efek samping yang signifikan. Terdapat pula dampak-dampak negatif dalam bidang ekonomi dengan adanya vaksinasi. Baik, waktunya habis. Silakan untuk tim afirmasi dan oposisi memberikan pernyataan penutupan. Vaksin ada beberapa macam jenisnya. Jika hanya satu saja, dan yang sudah dinyatakan sangat manjur, yaitu vaksin jenis Pfizer. Vaksin ini sudah digunakan di negara Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Kanada, salah satu bukti dari berbagai negara. Maka Health Service yang telah memvaksinasi setengah juta orang dengan 2 dosis vaksin, Pfizer menyatakan bahwa hanya 544 orang. Ada 4 kasus parah dan tidak ada orang yang mengidapnya meninggal. Itu berarti tingkat efektivitas berada di 93%. Bunyi laporan mereka. Sementara ini vaksin Pfizer aman untuk terus ditindaklanjuti penanganan COVID. Benar, Indonesia telah kedatangan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Tapi ternyata pemerintah tidak hanya mengandalkan kedua vaksin ini. Indonesia juga akan menggunakan vaksin Pfizer dan Novavax. Namun, berdasarkan penuturan sejumlah orang yang dalam menerima vaksin Pfizer COVID-19 di AS, ada efek samping yang berbeda-beda yang dialami sebagian dari mereka. Efek samping yang dirasakan ini cukup signifikan. Yang pertama yaitu sakit kepala. Mengutip The New York Times, Senin 28 Desember 2020, Dr. Tanesha Wilson, 36 tahun, mengaku mengalami sakit kepala setelah 2,5 jam disuntikan vaksin Pfizer ke tubuhnya. 2. Sakit perut. Sementara itu, efek samping lain dilaporkan pada sejumlah lansia penerima vaksin. Dalam, Mbak? Tinggal di panti jompo. Mereka mengalami sakit perut setelah menerima suntikan vaksin COVID-19. Bagaimana efektif jika para penerima saja mendapatkan efek samping yang dirasakan adalah sakit? Sakit sendiri dapat menurunkan sistem imun dalam tubuh. Dengan demikian, jika imun melemah, maka akan lebih rentan terkena penyakit. Dalam uji klinis yang dilakukan Pfizer menyebut 13% relawan penerima vaksin usia 18 tahun sampai 55 tahun mengalami hal serupa, sakit kepala, setelah pemberian dosis pertama, seperti menggigil, demam, bekas suntikan yang terasa nyeri, lelah, gatal-gatal sekitar lokasi suntikan, kehilangan fokus atau disebut dengan brain fog, anafilaksis, alergi parah yang mengancam nyawa. Jika hal demikian terus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, lalu apa gunanya jika terus mendapatkan efek samping yang signifikan? Lagi pula, vaksinasi tidak menjamin jika seorang tidak akan pernah
terkena penyakit corona. Hanya saja, ini bertujuan untuk mengenali dan mencegah kerentanan. Namun, tetap saja manusia bisa terkena corona. Baik, waktunya nyaris habis. Untuk tim afirmasi dan oposisi mempersilahkan pernyataan penutupan. Baiklah, vaksin itu lebih efektif untuk menghindari atau mencegah corona. Adanya vaksin itu setidaknya vaksin termasuk cara untuk terhindar dari COVID walaupun itu tidak terjamin. Dari pemasok vaksin yang diimpor mandiri itu juga memerlukan biaya. Jika kita lihat perekonomian masyarakat saat ini sedang melemah, itu juga dengan uang negara. Vaksin dinilai menjadi salah satu memperbaiki perekonomian pada masa mendatang. Masuknya vaksin ke Indonesia membawa dampak psikologis yang positif di awal tahun 2021 ini. Indonesia sejauh ini menggunakan vaksin dengan efikasi 5,3%. Artinya, orang yang divaksin punya risiko 3 kali lebih rendah untuk mengalami gejala COVID. Efikasi 63% dimasukkan itu bukan angka yang kecil. Terlebih, menurut vaksinolog Dirga Rambe, tidak ada vaksin yang efikasi 100%. Perlu diketahui bahwa vaksin COVID membutuhkan 2 kali suntik dan butuh waktu 1 bulan untuk menciptakan kekebalan yang efektif bagi tubuh. Suntikan pertama dimaksudkan untuk memicu respons kekebalan tubuh, kekebalan awal. Sedangkan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang terbentuk jika seseorang dinyatakan positif setelah vaksinasi. Artinya, saat divaksinasi, seseorang tersebut sudah terpapar atau terinfeksi COVID dan sedang dalam masa inkubasi. Vaksin harus dilakukan bersamaan dengan penerapan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oposisi, silakan. Maaf, Selfie, suaranya belum kedengeran. Pak, bentar. Baiklah, menurut Eni, alokasi anggaran untuk vaksinasi di tahun 2021 harusnya menjadi prioritas pemerintah untuk pengendalian COVID-19. Pemerintah seharusnya bisa merealokasi dari hal-hal yang sifatnya tidak mendesak. Sehingga vaksin bukan salah satu langkah yang bisa membuat ekonomi melaju kencang. Ia mengatakan salah satu pendorong ekonomi dapat cepat pulih adalah bagaimana masyarakat dapat kembali memiliki pendapatan dan dengan demikian tentu secara otomatis akan mendorong daya beli masyarakat yang akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim oposisi dan afirmasi. Pemirsa, vaksin merupakan upaya untuk mencegah mata rantai penyebaran virus corona. Namun, apakah dinilai efektif? Baik, sekian untuk perdebatan kali ini. Saya akhiri. Mohon maaf atas kesalahan kata yang kami ucap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.